Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Kali ini masih bahas tentang masalah news update ya tentang Manchester United. Ya, langsung aja nih dari beberapa sumber ya. Salah satunya manchestereveningnews.co.uk. United issued warning about Raiola and Pogba. Ya, karena menurut gua sih memang apa yang terjadi di kasus Paul Pogba ya kaitannya dengan Mano Raiola ini kan ya nih kayak cywar ya. Sebenarnya sih kalau gua lihat ini sebenarnya kok mengerucut sebenarnya tuh ingin supaya stay, cuman tujuannya tuh mungkin ada kenaikan gaji di sana ya. Dan ya menurut gua sih ini akan menarik ya, cuman ya feeling gue tetap kemungkinan besar Paul Pogba tuh akan stay di Manchester United. Dan ya paling apa sih musim depan akan gratisan ya menurut gue. Karena ya gue sih sebenarnya juga suspek ya atau curiga ketika ada isu PSG itu, karena PSG juga sebenarnya adem-adem aja gitu loh, tidak ada katakanlah sesuatu yang menuju atau mengarah melakukan transfer yang sebenarnya gitu loh. Dan dari situ gue sih berpikir ya mungkin bisa jadi memang tidak serius ya, dan bisa jadi memang tidak ada, bisa jadi memang ini ada hanya berita yang di create katakanlah oleh kubunya Paul Pogba untuk memberikan pressure katakanlah terhadap Manchester United ya. Tapi ada sisi negatif ya kalau gue bisa bilang, karena sekarang semakin dekat dengan musim kompetisi berlangsung, artinya kalau memang nanti ternyata ada keputusan tentang Paul Pogba ya, khususnya yang mengejutkan katakanlah dia jadi keluar atau seperti apa. Nah, Manchester United kan otomatis hanya punya waktu singkat ya, belum pemainnya datang, belum nego segala macam, belum masa persiapan yang mungkin tidak akan maksimal ya, karena itu tadi waktu cukup, sekarang udah tinggal pendek ini. Dan ini pastinya kan pengaruh ke persiapan skuad ya, karena kita kan tidak bisa menafikan atau menganggap peran Paul Pogba ini tidak ada ataupun kecil ya. Oh tidak, peran Paul Pogba terhadap Manchester United, like it or not, suka atau tidak, itu cukup ada gitu loh. Walaupun tentu saja bukan peran yang signifikan katakanlah, tapi again, pemain dengan skaliber Paul Pogba, skill, teknik, mentality, pengalaman yang dia punya itu tentu sesuatu yang berharga sebenarnya untuk Manchester United ya. But again, kita nantikan ya. United in contact over Saul Niguez ya, 38 juta ya. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya, Manchester United that club have been in contact with Saul Niguez again. Will get a deal dan not bid yet ya. Artinya belum ada 38 juta pounds ya, atau sekitar 40-an juta euro. Belum ada tawaran resmi. Dipercaya harga tuh akan 40 sampai 45 juta. Well, kita pernah mendatangkan musim lalu dengan harga yang sama Donny van de Beek, dan kita tahu sekarang masih struggling ya, masih berjuang seorang Donny van de Beek. Kalau gua sih dengan status Paul Pogba yang masih ya tanda tanya seperti ini, well ada baiknya memang ditunggu dulu sih menurut gua, karena kalau seandainya kita mengambil lagi, maka akan ada pemain yang mungkin kena korban ya, jadi korban. Katakanlah Paul Pogba masih stay dan kita datangkan Saul atau Ruben Neves sekalipun, ya pemain-pemain seperti Donny van de Beek sudah pasti akan kena jadi korban ya. Menit bermainnya akan lebih sedikit lagi. Mungkin Scott McTominay dan Fred pastinya akan lebih berkurang ya. Which is kalau gue ringan amatiran, gue sih sebenarnya masih percaya mereka bertiga ini at least bisa masih bisa ada sisi untuk mereka ini berkembang katakanlah ya, atau develop di bawah kepelatihan Ole. Karena ya pemain itu kita tidak bisa anggap sebagai robot ya. Ketika dia jelek musim ini dan musim depan juga akan jelek, oh tidak, ini kan tugas kepelatihan juga untuk meningkatkan skill dan kualitas mereka ya, mental, fisik, teknis, non teknis dan lain-lain. Inilah salah satu guna dari tim kepelatihan, bukan hanya datang pemain jadi atau pemain setengah jadi lalu sudah seperti itu, kan tidak gitu loh. Makanya untuk lini tengah sih gue berpikir itu tadi ya, kita harus benar-benar menunggu apa yang terjadi dengan Paul Pogba ya. Dan again gue ulangi sekali lagi, dengan kecenderungan Paul Pogba akan stay, menurut gue sih ya lini tengah mungkin bukan jadi prioritas ya, ringan amatiran ala gue ya. Sini ada kabar lagi ya, Declan Rice has returned to West Ham training and won down tools to force move ya. Jadi
Declan Rice ini masih membuka peluang lah katakanlah untuk dia pindah ya. Cuman ya menurut gua sih dengan harga yang cukup tinggi dari Declan Rice ini akan jadi penghalang untuk dirinya sendiri ya untuk pindah maupun ya baik itu ke Manchester United ataupun ke tim lain ya. Romelu Lukaku ini kalau seandainya jadi ditransfer oleh Chelsea ini kabarnya menawar dengan harga 100 juta ya, dan kalau jadi Manchester United akan dapat 5 juta. Nah, lumayan ini ya. Cuman gue juga tidak berpikir Romelu Lukaku akan kembali ya, melihat apa yang peran dia di Inter Milan. Sepertinya dia enjoy di Inter Milan, dan Inter Milan pun juga enjoy dengan seorang Romelu Lukaku ya. Lingard wants to fight for a United place ya. Again, seperti yang pernah gue sampaikan, memang pernah dulu gue bilang Lingard akan caps, tapi dengan apa yang terjadi belakangan, bagaimana dia perform di West Ham, bagaimana dia nyaris main di timnas Inggris, gua pikir dia akan dipercaya oleh Ole at least untuk setengah musim ke depan ya. Dan ya kabar lagi Pogba back in training ya. Akhirnya Paul Pogba ini training, dan kabar terbaru ringan amatiran kalau tidak salah dia juga sudah ke Scotland ya, bergabung dengan tim utama. Artinya again sih ini agak sedikit menipiskan spekulasi kalau seorang Paul Pogba ini akan pindah ya, ringan amatiran ala gua ya. Ya karena itu tadi dia sudah bergabung dengan squad, dan again ya ini waktu tinggal tidak sampai 2 minggu katakanlah tim akan mulai pertandingan pertamanya melawan Leeds United. Jadi menurut gua sangat kecil sih. Memang masih ada peluang tapi menurut gua kecil ya untuk Paul Pogba itu caps musim ini. Apalagi ya, wah ada kabar juga nih soal mantan pelatih Manchester United Louis van Gaal yang akhirnya sudah diofisialkan ya menjadi pelatih timnas Belanda lagi. Walaupun tidak sukses di Manchester United dengan alasan yang menurut gue cukup banyak ya, ada beberapa. Tapi menurut gue Louis van Gaal ini masih termasuk pelatih kelas dunia, dan gue berharap sih dia bisa mengangkat timnas Belanda ya, khususnya untuk Piala Dunia ini untuk tahun depan bisa main di Qatar ya. Dengan skuad yang ada sih harusnya menurut gue untuk lolos itu di atas kertas sih Belanda harusnya mampu ya. Tapi ya kita lihat selama ini problematika cukup pelik di timnas Belanda ini, bukan hanya teknis tapi juga non teknis yang cukup besar ya, termasuk juga terakhir kali oleh Frank de Boer. But kita lihat dengan Louis van Gaal, Iron Tulip yang terkenal keras. Ya kabar soal nyinggung sedikit nih Harry Kane yang akhirnya luluh main di datang training juga kalau tidak salah ya. Tapi menurut gua again sih ini akan tidak bagus untuk Tottenham, karena ya dia sempat mogok latihan kan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya dia juga sudah katakanlah ya secara personal, ingat pemain itu bukan robot ya, dia juga manusia. Artinya ketika dia tidak suka apalagi dia sampai mogok latihan lalu sekarang dia kembali latihan tuh bukan, kalau gue ringan amatiran itu bukan berarti dia 100% ingin stay ya. Tergantung bagaimana treatment yang dilakukan oleh Tottenham Hotspur. Dan yang kalau gue ngelihat ringan amatiran ala gue so far ini masih belum bagus ya. Jadi ya gue nggak tahu nih penampilan Harry Kane musim depan akan seperti apa ya. Kurang lebih seperti itu news update tentang Manchester United hari ini. Mungkin kedepannya kita akan lebih ngomongin sedikit soal masalah squad Manchester United ya, khususnya untuk tampil di Premier League dan juga di pertandingan pertama melawan Leeds nantinya ya. Karena ya waktu sudah semakin mengkerucut, satu kali pertandingan uji coba lagi yaitu melawan Everton yang menurut gua sih sepertinya akan tampil dengan first squad tapi tidak akan dalam jangka waktu yang panjang ya. Artinya mungkin mereka tidak akan bermain 2 kali 45 menit pemain-pemain utama ini. Mungkin bisa jadi hanya satu babak saja ya, hanya untuk memberikan taste ya katakanlah ya, atau ball feeling, match feeling kepada mereka ya. Karena ya yang diperlukan dalam uji coba adalah ya hanya uji coba, baik itu dari sistem, pemain dan lain-lain ya. Artinya bukan untuk mencari kemenangan. Jadi menurut gue tidak penting sih bagi Ole Gunnar untuk menurunkan tim utama full ya 2 kali 45 menit. Dan ya again hasil sih menurut gue uji coba itu just uji coba gitu ya. Yang paling penting adalah nanti ketika melawan Leeds United ya. So kurang lebih demikian again news update-nya. Sepertinya Paul Pogba akan stay, Lingard juga akan stay, dan kita lihat perekrutan terakhir dari Manchester United kalau gue lihat sih sepertinya akan semakin menipis ya untuk Manchester United mendatangkan satu pemain lagi.
sepertinya ya seperti inilah yang akan kita punyai skuad untuk mengarungi musim kompetisi musim depan ya, which is buat gua tidak jelek dan menurut gua justru bagus ya. Tidak terlalu banyak ada tambal sulam bongkar pasang ya. Oke, sekian dulu, gua harus balik kerja lagi. Thanks for watching, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, thanks.